Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi tentang tryout penyuluh pertanian 30 soal part ke-7. Oke, kita lanjut aja ke nomor 1. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi kecuali A. Sasaran utama, B. Sasaran antara, C. Pelaku utama, D. Pelaku prioritas. Jawabannya adalah D. Pelaku prioritas yang tidak termasuk ke dalam pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan. Jadi pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan itu meliputi sasaran utama, sasaran antara. Nah, sasaran utama itu terdiri dari pelaku utama dan pelaku usaha, dan ada juga sasaran antara namanya. Nah, itu bisa teman-teman cek di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ya, teman-teman. Kita lanjut. PW singkatan dari A. Identifikasi potensi wilayah, B. Ideografi potensi wilayah, C. Identifikasi proses wilayah, D. Identifikasi potensi wawasan. Jawabannya adalah A. Identifikasi potensi wilayah. Jadi itu merupakan kepanjangan dari IPW. Lanjut, nomor 3. Kelembagaan penyuluhan terdiri atas kecuali A. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan swasta, C. Kelembagaan penyuluhan dinas, D. Kelembagaan penyuluhan swadaya. Jawabannya adalah C. Kelembagaan penyuluhan dinas. Nah, sedangkan ketiga dari A, B, dan D itu merupakan kelembagaan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan itu terdiri dari kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya. Nah, kelembagaan penyuluhan dinas itu nggak ada ya, teman-teman. Nomor 4. Kostratan singkatan dari A. Komando Sistem Pertahanan Pertanian, B. Komando Sistem Pembangunan Penyuluhan, C. Komando Strategis Pertahanan Penyuluhan, D. Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Jawabannya adalah Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Jadi itu ya, Kostratan, Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Nomor 5. Dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat merupakan definisi dari A. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan swasta, C. Kelembagaan penyuluhan dinas, D. Kelembagaan penyuluhan swadaya. Jawabannya adalah kelembagaan penyuluhan swasta. Jadi, kelembagaan penyuluhan swasta itu dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat. Lanjut ke nomor 6. P2L singkatan dari A. Pekarangan Panca Lestari, B. Pekarangan Pangan Lestari, C. Pekarangan Pangan Lentera, D. Pekarangan Panca Lestari. Jawabannya adalah B. Pekarangan Pangan Lestari ya. Jadi P2L itu kepanjangannya itu Pekarangan Pangan Lestari. Ya, nomor 7. Suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah
dan jelas adalah A. Benda asli, B. Media, C. Tiruan, D. Contoh. Jawabannya adalah B. Media. Media itu suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Nomor 8. AOR singkatan dari A. Agricultural Objective Room, B. Agricultural Observe Room, C. Agricultural Organism Room, D. Agricultural Operation Room. Jawabannya adalah D. Agricultural Operation Room. Itu merupakan singkatan dari AOR ya teman-teman. Nomor 9. Pelaku utama yang mencari informasi lebih banyak dikategorikan ke dalam A. Penumbuhan minat, B. Penumbuhan perhatian, C. Tahap menilai, D. Tahap mencoba. Jawabannya adalah penumbuhan minat. Jadi pelaku utama yang mencari informasi lebih banyak itu masuk ke kategori penumbuhan minat. Nah, kalau teman-teman lihat di adopsi inovasi itu ada di Permentan nomor 5 tahun 2009. Ada di video di bawah yang paling videonya itu di akhir-akhir ya, tentang metode penyuluh pertanian. Bisa teman-teman lihat penumbuhan perhatian itu apa, penumbuhan minat itu apa, tahap menilai itu apa, tahap mencoba itu apa ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di situ, dicek ya. Nomor 10. KRPL singkatan dari Kawasan Rumah Pangan Lentera, B. Kawasan Rumah Panca Lentera, C. Kawasan Ramah Papan Lestari, D. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jawabannya adalah D. Kawasan Rumah Pangan Lestari ya teman-teman, jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Perhiptani singkatan dari A. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia, B. Perkumpulan Penyuluh Pertanian Indonesia, C. Persatuan Penyuluhan Pertanian Indonesia, D. Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia. Jawabannya adalah A. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Jadi itu merupakan kepanjangan dari Perhiptani ya teman-teman. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Nomor 12. Serasi singkatan dari A. Sejahterakan rawa selamatkan petani, B. Selamatkan rawa sejahterakan petani, C. Sertifikatkan rawa sejahterakan petani, D. Selamatkan rawa selamatkan petani. Jawabannya adalah B. Selamatkan rawa sejahterakan petani ya, serasi. Nomor 13. Prinsip dalam melakukan penilaian kelompok tani yang menjelaskan bahwa penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani adalah A. Relevan, B. Objektif, C. Sahih, D. Efisien.
Jawabannya adalah A. Relevannya prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kelompok tani yang menjelaskan bahwa penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani. Jadi jawabannya adalah A. Relevan. Nomor 14. AUTP singkatan dari A. Asuransi Utama Tanaman Padi, B. Asuransi Usaha Tanaman Padi, C. Asuransi Utama Tani Padi, D. Asuransi Usaha Tani Padi. Jawabannya adalah D. Asuransi Usaha Tani Padi ya. Jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Alat bantu penyuluhan yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dicium dengan maksud untuk memperlancar komunikasi adalah A. Materi penyuluhan pertanian, B. Media penyuluhan pertanian, C. Metode penyuluhan pertanian, D. Bahan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah B. Media penyuluhan pertanian. Jadi media penyuluhan pertanian itu adalah alat bantu penyuluhan yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dicium dengan maksud untuk memperlancar komunikasi. Jadi itu adalah definisi dari media penyuluhan pertanian. Nomor 16. KTNA singkatan dari A. Kontak Taruna Nelayan Asalan, B. Kontak Tani Nelayan Andalan, C. Kontak Taruna Nelayan Andalan, D. Kelompok Tani Nelayan Asalan. Jawabannya adalah B. Kontak Tani Nelayan Andalan. Jadi KTNA itu merupakan panjangannya adalah kontak tani nelayan andalan ya teman-teman. Nomor 17. Secara teknis dapat dilaksanakan petani 1. 2. Dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. 3. Materi dikuasai oleh penyuluh pertanian. 4. Diinginkan secara sosiologis oleh masyarakat. Syarat pokok materi penyuluhan itu yang mana aja teman-teman? A. 1 dan 2, B. 1, 2, dan 4, C. 1 dan 3, D. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah B. 1, 2, dan 4. Nah, syarat pokok materi itu secara teknis dapat dilaksanakan oleh petani, dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, dan diinginkan secara sosiologis oleh masyarakat. 1 dan 2 saja belum, 1 dan 3 aja belum juga, 1, 2, 3 tiganya nggak masuk ya teman-teman, karena yang masuk itu 1, 2, dan 4. Nah, syarat pokok materi penyuluhan itu 1 dan 4 itu ya teman-teman. Lanjut ke nomor 18. AWR singkatan dari A. Agricultural Wall Room, B. Agricultural Window Room, C. Agricultural Wonder Room, D. Agricultural War Room. Jawabannya adalah Agricultural War Room ya, yang D teman-teman. AWR itu kepanjangannya Agricultural War Room teman-teman. Nomor 19. Metode pendekatan perorangan dan penyuluh langsung bertemu petani sasaran baik di rumah atau di tempat usaha tani disebut A. Temulapang, B. Anjang Sana,
C. Temu tugas. D. Temu karya. Jawabannya adalah B. Anjang sana. Jadi anjang sana itu merupakan metode pendekatan perorangan dan penyuluh langsung bertemu petani sasaran baik di rumah atau di tempat usaha tani. Jadi anjang sana ya. Anjang sana itu langsung rumah atau tempat usaha taninya. Nomor 20. GratiX singkatan dari A. Gerakan 3 kali ekspor, B. Gerakan 3 kali ekspor, C. Gebrakan 3 kali ekspor, D. Gerakan 30 ekspor. Jawabannya adalah B. Gerakan 3 kali ekspor. Jadi GratiX itu kepanjangannya gerakan 3 kali ekspor, teman-teman. Nomor 21. Upsus Pajale singkatan dari A. Usaha khusus padi jagung kedelai, B. Utama khusus padi jagung kedelai, C. Upaya kelola padi jagung kedelai, D. Upaya khusus padi jagung kedelai. Jawabannya adalah D. Upaya khusus padi jagung kedelai. Jadi Upsus Pajale itu upaya khusus padi jagung kedelai ya teman-teman. Nomor 22. Film layar lebar atau siaran pedesaan bisa dipergunakan pada tahap adopsi inovasi apa? A. Menilai dan mencoba, B. Perhatian dan minat, C. Mencoba menerapkan, D. Menerapkan. Jawabannya adalah B. Perhatian dan minat. Maksudnya di sini tuh film layar lebar atau siaran pedesaan itu kan sasarannya itu kan kelayak ramai, orang banyak. Jadi jadi dia itu masuk ke tahap perhatian dan tahap minat, teman-teman. Jadi kalau yang berkaitan dengan khayalak ramai, orang banyak, itu masuknya ke perhatian dan minat. Nah, lihat aja film layar lebar dan siaran pedesaan itu kan fokusnya ke sasaran massal. Maksudnya. Nomor 23. Kemampuan adopsi inovasi pelaku utama yang benar di bawah ini adalah A. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, motivator, penolak, B. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, penolak, C. Inovator, penerap dini, penerap akhir, penolak, D. Motivator, penerap awal, penerap akhir, penolak. Jadi jawabannya itu B. Jadi kemampuan adopsi inovasi pelaku utama itu yaitu yang pertama inovator, terus penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan terakhir penolak. Jadi itu ya kemampuan adopsi inovasi pelaku utama. Nomor 24. AUTS singkatan dari A. Asuransi Utama Ternak Siput, B. Asuransi Usaha Ternak Sapi, C. Asuransi Usaha Ternak Simpanse, D. Asuransi Utama Ternak Sapi. Jawabannya adalah asuransi usaha ternak sapi. Jadi AUTS itu kepanjangannya asuransi usaha ternak sapi ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 25. OPT singkatan dari A. Pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan, B.
B. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan. C. Pengelolaan organisme penggerak tanaman. D. Pengendali organisme pengganggu tanaman. Di jawabannya itu POPT adalah kepanjangannya itu pengendali organisme pengganggu tanaman, teman-teman, itu POPT. Nomor 26. Jenis metode penyuluh pertanian berdasarkan tujuan dibagi dalam beberapa bagian. Salah satunya pengembangan kreativitas dan inovasi. Perkembangan kreativitas dan inovasi antara lain kecuali A. Temu lapang, B. Temu karya, C. Temu akrab, D. Temu wicara. Jawabannya itu C. Temu akrab. Jadi dia itu nggak termasuk dalam perkembangan kreativitas dan inovasi. Nah, yang termasuk dalam perkembangan kreativitas dan inovasi itu ya temu lapangan, temu lapang, temu karya, dan temu wicara, teman-teman. Temu akrab tidak masuk, udah. Oke, nomor 27. Gedor Horti singkatan dari A. Gertakan mendorong pemasaran daya saing dan ramah lingkungan hortikultura. B. Gelorakan mendorong produksi daya saing dan ramah lingkungan hortikultura. C. Gelorakan mendorong produksi dagang saing dan rumah lingkungan hortikultura. D. Gerakan mendorong produksi daya saing dan ramah lingkungan hortikultura. Jawabannya adalah D. Gerakan mendorong produksi daya saing dan ramah lingkungan hortikultura. Oke, jadi gedor horti itu ya, teman-teman. Nomor 28. Metode penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung merupakan metode penyuluhan pertanian berdasarkan A. Jumlah sasaran, B. Teknik komunikasi, C. Indera penerima dari sasaran, D. Pengembangan kreativitas dan inovasi. Jawabannya itu B. Teknik komunikasi. Jadi teknik komunikasi itu ada dua, yaitu penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 29. Bekerja singkatan dari A. Berkah kemiskinan rakyat sejahtera, B. Bedah kemiskinan rakyat sejahtera, C. Bedah kemiskinan rakyat selamat, D. Berkah kemiskinan rakyat selamat. Jawabannya adalah bedah kemiskinan rakyat sejahtera yang B, teman-teman. Jadi bekerja itu bedah kemiskinan rakyat sejahtera. Nomor 30. KUR singkatan dari A. Kredit usaha raya, B. Kredit usaha rakyat, C. Kredit utama rakyat, D. Kredit ulang raya. Jawabannya adalah B. Kredit usaha rakyat yang B, teman-temannya. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum ujian, semangat belajarnya teman-teman, berusaha dan berdoa. Bagi yang sudah ujian, yang lulus mungkin ya, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, semoga ya ini ya ada rezeki yang lain ya, teman-teman ya, untuk teman-teman yang lain. Jadi terima kasih yang telah menonton video ini, share dan like, subscribe juga, share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.